Boleh dong. Tanpa pikir-pikir atau meminta persetujuan dariku, Mas Yuna langsung mengiyakan permintaan Hanung. Kamu gak keberatan kan? Wulan, Hanung pura-pura meminta pendapatku. Aslinya aku yakin dia sedang meledekku karena Mas Yuna masih peduli terhadapnya. Sebenarnya aku sih keberatan, karena aku ingin ke suatu tempat dulu sama suamiku. Tapi karena aku orang yang baik, jadi ya udahlah. Kasian juga kamu, mana bajumu kurang bahan gitu. Takutnya nanti masuk angin kalau gak segera pulang dan ganti baju. Selorohku. Sayang, kamu ada-ada aja. Mas Yuna mencubit gemas hidung mungilku. Sedang Hanung terlihat tak suka. Namun, detik berikutnya dia tersenyum. Kamu benar. Wulan, aku memang kedinginan sekarang. Aku salah kostum ternyata. Bagaimana kalau aku pinjam blazermu? Jun. Perempuan di depanku rupanya benar-benar tak tahu malu dan tak tahu diri. Ada aja tingkahnya untuk bersaing denganku. Halo, dia suami orang loh. Ada istrinya pula di sampingnya. Bisa-bisanya kamu bersikap seperti itu. Tak punya malu ya? Sayangnya aku hanya bisa berucap dalam hati. Boleh. Mas Yuna bergerak melepaskan blazernya lalu memberikan pada Hanung. Nih pakai aja. What? Mas Yuna dengan gampangnya memberikan blazernya pada perempuan lain. Di depanku. Aku syak sih, kaget. Benar-benar kaget. Tapi aku harus tetap bersikap tenang. Sepertinya mereka memang sangat akrab dulunya. Dan mungkin akan berlanjut hingga sekarang dan seterusnya jika tak segera ku atasi. Kini, Mas Yuna hanya memakai kaos pendek warna putih. Kaos hadiah dariku saat bulan madu kembali kemarin. Terima kasih. Jun, kamu memang masih seperti yang dulu. Hanung terlihat sangat gembira menyambut baju tebal pinjaman suamiku. Hanung benar. Ternyata Yuna masih bersikap seperti kacung seperti dulu. Padahal udah nikah loh. Minimal jagalah perasaan istrinya. Atau kalau gak bisa jaga, buat aku ajalah. Salah satu pria yang sedang duduk tak jauh dariku dan Mas Yuna berceletuk. Tadi dia bilang kacung. Mas Yuna jadi kacung Hanum seperti dulu. Sepertinya memang ada sesuatu di antara Mas Yuna dan Hanum. Aku akan mencari tahu. Tim Low, kampret. Mas Yuna tak terima. Udahlah jangan didengerin. Bobby emang sirik aja dari dulu. Ucap Hanum. Yuk, jalan. Sambungnya. Jadi pria itu namanya Bobby. Oke. Aku akan ingat-ingat wajah dan namanya. Siapa tahu suatu saat berguna. Ayo, sayang. Mas Yuna menepuk pinggangku lalu berjalan sambil merangkulku. Aku hanya bisa menurut sambil menghela napas. Saat sampai di parkiran gedung acara, Hanum yang berjalan di depan terlihat mendatangi sedang berbicara seorang laki-laki agak tua yang berdiri di dekat mobil mewah. Siapa dia? Mas, tanyaku pada Mas Yuna sambil terus memperhatikan Hanum dan pria tua itu. Namanya Pak Sapri. Supir Hanum. Lah dia bawa supir ngapain ikut kita? Mas, aku melayangkan sedikit protes. Kupikir Hanum bakal pulang naik taksi atau dijemput seseorang. Makanya aku mengiyakan walau dengan berat hati. Gak taunya dia ada supir yang sudah menunggunya. Gak apa-apa, sayang. Mungkin dia lagi pengen. Gak tiap hari juga. Kok? Mas Yuna berujar sangat enteng. Iyalah gak tiap hari. Orang acara reuni juga gak tiap hari. Lagi-lagi aku hanya bisa menggerutu dalam hati. Padahal mobilnya lebih bagus loh. Mas, daripada mobil kita. Celetukku lagi. Mas Yuna hanya bergumam. Oke, aku mulai bete sekarang. Aku menoleh pada Mas Yuna, memberikan tatapan tajam sembari bersedekap dada. Kenapa memandangku seperti itu? Tanyanya. Balasku menirunya. Balas dendam nih. Ceritanya, Mas Yuna mencolek punggungku. Aku masih bete. Mas kedinginan nih, makanya Mas tim aja, masuk mobil.
ujarnya. Salah sendiri sok-sokan ngasih blazer ke orang. Aku menggerutu untuk kesekian kalinya sambil berjalan lebih dulu menuju mobil Avanza milik Mas Yuna. Mas Yuna membukakan pintu mobil untukku. Aku bersiap untuk masuk. Tapi tiba-tiba seseorang menyerobot masuk dan duduk di kursi dekat dengan kursi kemudi. Siapa lagi kalau bukan Hanung? Aku mau duduk di depan. Celetuknya enteng. Mas Yuna, aku sengaja memanggil Mas Yuna untuk melihat bagaimana dia akan menyikapi hal ini. Suamiku ini sepertinya kebingungan. Dia menggaruk kepalanya yang kuyakin tak gatal. Tin, bunyi klakson terdengar dari belakangku. Aku menoleh, pun dengan Mas Yuna dan Hanum. Wulan, daripada gak dianggap, yuk sama aku aja, aku tahu rumah Yuna. Kok, seseorang yang ternyata Bobby itu sedikit berteriak. Iya, deh, aku langsung berbalik pura-pura menyetujui ajakan Bobby untuk mengetahui reaksi Mas Yuna. Sayang, mau kemana? Udah biarin aja dia pulang sama Bobby. Kamu sama aku. Seketika ayunan langkahku berhenti mendengar ucapan Hanung. Kurang esiem. Aku sudah terpancing emosi oleh Hanung. Astagfirullahaladzim. Sayang, Mas Yuna menyusulku. Ayo masuk mobil. Dia meraih tanganku. Gak sebelum Hanung turun, ujarku sedikit ketus. Iya, sayang, tadinya juga mau aku suruh turun kok. Kamu malah pergi. Ya udah, buru, aku mencibik manja. Lalu Mas Yuna menuntunku kembali menuju mobil. Namun sebelum itu, Mas Yuna berteriak pada Bobby, pulang sono, ditungguin emak lo di rumah. Num, sorry. Ya, kamu duduk di belakang. Ini tempat Wulan sekarang. Mas Yuna meminta Hanum untuk pindah. Arjuna, kamu, Hanum seperti tak percaya suamiku tega melakukan itu padanya. Padahal dia kan bukan siapa-siapanya. Ya, kenapa kayak gitu reaksinya? Kalau kamu keberatan, mendingan kamu pulang sama Pak Sapri. Tuh masih nungguin di sana, ujar Mas Yuna lagi. Cek, Hanum berdecak. Tetapi dia akhirnya turun dan pindah ke pintu belakang. Bukain. Gak boleh, Mas Yuna bukan kacung kamu. Ya, aku menahan tangan Mas Yuna yang hampir terangkat menuruti perintah Hanum. Kemudian Hanum seperti terpaksa membuka pintu mobil, lalu masuk dan menutupnya dengan kasar. Yuk, Mas, aku dan Mas Yuna pun naik. Beberapa saat kemudian mobil kami melaju perlahan. Mas Yuna terlihat kedinginan. Apalagi Hanum meminta untuk menghidupkan AC-nya. Mas kedinginan ya? Tanyaku perhatian. Iya, sedikit. Aku ingat, di jok belakang ada jaketku yang sengaja aku tinggal. Sebentar aku ambil jaketku dulu di belakang. Ini pakai blazermu aja. Jun, aku gak apa-apa kok. Hanum ternyata sudah gercep melepaskan blazer Mas Yuna yang sempat ia pakai. Gak apa-apa, aku pakai jaket Wulan aja. Mas Yuna menolak. Aku yang sudah bersiap mengambil jaket di belakang meneruskan gerakan yang sempat tertunda sambil berbisik pada Hanum. Aku istrinya, prioritasnya, bukan kamu. Setelah itu aku berikan pada Mas Yuna dan membantu dia untuk memakainya. Karena dia fokus pada jalan, tiba-tiba terbesit ide untuk menambah panas di hati Hanum. Aku mendekati Mas Yuna dan sengaja mencium pipinya. Nakal kamu. Ya, tak disangka Mas Yuna justru balas menarik kepalaku dan mencium bibirku sekilas. Dalam hati aku bersorak, ahai, emang enak jadi obat nyamuk.